Selamat berbuka puasa untuk teman-teman kita yang berada di wilayah Indonesia Timur alias WIT. Silahkan kolaknya dinikmati dan sambil simak acara kami live streaming Mikrotik Indonesia. Ngapain gini-gini? Kita tuh live-nya dari WIB loh. Iya, tapi kan kita ngucapin yang Iya sih. teman-teman sana nggak apa-apa. Kalau yang lagi sahur ada nggak? Cari aja Kalau ada. negara mana gitu. Terus diucapin juga. Oh, diucapin juga. Jadi kita live tuh cuma ngucapin gitu tok itu. Selama 1 jam. Ucapan sahur selama 1 jam. Oke, kembali lagi di acara kita, di acara live streaming Mikrotik Indonesia. Yes. Acara yang dilakukan setiap hari Kamis. Biasanya jam 1. Biasanya jam 1. Biasanya jam 1, tapi karena kali ini edisi Ramadan. Spesial Ramadan. Ya. Spesial Ramadan, jadi acara ini kita adakan jam 4 sampai jam 5 lah Jam ya. 5 sore. 1 ya. jam. Nanti sama. mungkin kita juga akan ada semacam kayak live dari sore sampai habis isya mungkin. Iya. Pesantren kilat. Dapat snack tuh, dapat takjil. snack, iya. Makanya ini kita juga busananya rada-rada Iya, busamanya nuansa-nuansa Ramadan. Nuansa Ramadan. Ya. Ramadan sama Marhaban. Jangan sampai kebalik aja. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya, Mas. Belum kenal apa? Belum ya? Oh, iya. Nanti nggak bisa disayang kalau belum kenal. Oh iya, Ding. Oke, sebelum kita lanjut, nah di sini yang akan memandu acara live streaming kali ini yang ke-48 ya? 42 toh? Oh, 42, sorry. 48. Kebanyakan. Yang akan memandu acara kali ini live streaming yang ke-42 nanti sama saya, sama Bondan. Dan di Yes. sebelah saya ada Mas. Yoga. Dan laptop ini mereknya juga. Yoga. Ngapain ngurusin merek laptop sih? Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami karena itu gratis. Yes. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Ya, jadi kita memang biasanya hari Kamis ini live, jadi bisa ngobrol langsung teman-teman yang di rumah. Jadi nggak usah kemana-mana sambil daripada sore-sore gini ngabuburit, bingung mau buka bersama di mana. Macet kan, kemana-mana macet. Lagian juga rame. buka di luar sendirian, Iya. nggak ada pasangan. Kasihan amat. Mending di rumah nonton YouTube, ya kita sharing-sharing ya kan bagi sampai nanti ilmu. jam 5, yes. Kemudian setiap hari Senin kita juga akan upload video tutorial. Tutorial atau review. Jadi jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng biar nanti teman-teman bisa dapat Notifikasi dari channel kami. Ya. Oke. Nah, di live streaming ini nih Mas, kita tuh mau bahas apa ini sebenarnya? Edisi Ramadan nih. Edisi Ramadan. Edisi Ramadan kita nih mau bahas apa? Ya, ini kan karena Ramadan ya. Ramadan itu bulan yang identik sama introspeksi diri. Waduh. Kayak gitu ya. Berarti kita membahasnya Kita mau ngerosting kita sendiri. Enggak ya, jadi kalau hubungannya sama jaringan, kita kan sebenarnya udah lama nih bahas tentang firewall, tentang limitasi bandwidth, terus pokoknya banyak lah fitur-fitur di Mikrotik yang udah kita baik yang bahas. beginner sampai yang expert ya. Dari yang basic sampai yang advance itu pernah kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu hal yang istilahnya dasarnya dari si jaringan itu sendiri. Dasar dari jaringan komputer. Jadi kita kembali introspeksi diri ya kan. Jaringan kita sebenarnya yang udah kita bangun itu sebenarnya standar atau enggak, sesuai atau enggak. Atau mungkin teman-teman juga ada yang sedang Masih sekolah belajar, mungkin ya. Yang baru-baru dapat mata pelajaran dasar jaringan. Nah ini bisa jadi Ilmu tambahan. Ya, informasi tambahan buat teman-teman tentang apa sih sebenarnya jaringan komputer dan dasar-dasarnya seperti apa. Berarti nanti di live ini kita akan bahas mungkin dari pengertian jaringan komputer itu apa. Iya. Kemudian alat-alat pendukung itu Pendukungnya apa. Ada apa aja. Kemudian nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang dasar jaringan lah ya. Tetap dasar lah ya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita itu dulu. Apa ini? Sapa dulu. Kita sapa dulu teman-teman. Ini pada dari mana nih? Oke, coba saya pengen tahu deh teman-teman yang sekarang nonton ini dari kota mana aja. Silahkan coba Ditulis. live chat ya di situ ditulis. Kita juga pengen lihat sebenarnya ini teman-teman ini yang sudah profesional kah atau teman-teman SMK atau yang masih belajar atau mahasiswa. Coba kita pengen tahu juga biar nanti kita juga ngobrolnya enak ya. Kita tunggu responnya
udah banyak yang respon. Ada yang Wonosobo. Wih, Wonosobo. Ada yang dari Jember. Wih, ada subscriber baru. Halo Mas. Apa jangan-jangan sore-sore gini baru nyiapin motor buat balapan ngabuburit. Ngabuburit. Banyak yang udah nonton ya? Sidoarjo banyak lumayan. Alhamdulillah. Wis, luar biasa. Nah, sambil masak kolak mungkin, sambil nyari takjil atau sambil ngantri. Ngantri takjil. Takjil. Nah, kan rame. kita akan sharing-sharing ya di sini teman-teman. Kita akan sharing-sharing, kita akan berikan informasi, kita akan mengedukasi teman-teman mengenai dasar jaringan, dasar jaringan. Yes. Jadi sebenarnya kenapa sih Mas kok kita bahas dasar jaringan? Itu tadi. Jadi sebelum kita melangkah terlalu jauh, kita udah banyak sebenarnya ya. Cuman kita belum pernah istilahnya sharing tentang sebenarnya jaringan sekarang tuh basicnya seperti apa sih? Yang basic itu yang kayak gimana? Seperti apa sih? Koneksi dari device satu ke device lainnya itu sebenarnya seperti apa? Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Dan tentu saja kalau kita lihat kan sekarang hampir semua semua aspek, semua bidang itu sudah memanfaatkan jaringan. Oh iya, kayak ya yang nggak gede-gede lah di rumah. Di rumah itu kan buat jaringan katakanlah untuk CCTV, untuk WiFi, kemudian naik satu step lagi mungkin di kampus. Kan buat untuk jaringan untuk ujian mungkin siswanya. Ujian online sekarang. Ujian online. Ya, itu kan banyak ya. Di rumah juga sekarang alat-alatnya juga udah aneh-aneh. Sapu otomatis yang itu robot-robotan itu. Yang bisa dinaikin kucing. Terus alat pemberi makan ikan cupang otomatis itu kan ada toh? Ada. Makanya itu bisa dibeli daripada cupangnya mati. Ya. Beli 5. Beli 5 pemberi makan. 1. Oke, jadi sebenarnya jaringan komputer itu tuh apa sih Mas? Apakah itu tuh hardware, software atau apa sih itu? Ya kalau dari definisi sebenarnya kan kalau dari kata jaringan kan sebenarnya jaringan itu artinya mungkin bisa secara gampang diartikan sebagai sesuatu yang terhubung. Berhubungan. Jadi misalnya ada satu alat terhubung dengan alat yang lain atau satu orang terhubung dengan yang lain gitu kan. Jaringan kan macam-macam ya, ada jaringan komputer, ada jaringan-jaringan yang lain juga. Yang itu menandakan bahwa satu individu terhubung sama individu yang lain. Kalau di alat ya berarti satu alat terhubung dengan alat yang lain. Tuh. Berarti contoh implementasi jaringan itu mungkin ada satu alat nih katakanlah komputer sama komputer, kedua komputer ini terhubung, itu udah dinamakan satu jaringan? Bisa. Pokoknya berarti sederhana banget? Sederhana, jadi sebenarnya basicnya mungkin dulu jaringan ini juga jadi satu hal yang solutif ya. Solutif. Jadi misalnya yang tadinya kita misalnya mau ngirim file. Ngirim file mungkin kalau anak-anak sekarang ya bisa pakai Telegram, bisa pakai WhatsApp, bisa email, bisa pakai aplikasi yang lain kan. Iya. Tapi kalau kita lihat berapa mungkin 20 atau 30 tahun ke belakang. Itu kan misalnya ngirim surat ya kita pakai pos atau titipin temennya gitu kan. Kayak gitu kan. Pakai merpati gitu ya. Nah, dengan adanya komputer, kemudian komputer ini saling terhubung, maka nanti dia bisa berkirim informasi, data, surat, apapun itu melalui jaringan. Jadi misalnya tadi ada dua laptop A sama B ini sudah terhubung, pakai media transmisi gitu ya. Nah dari laptop A ke B ini nanti bisa ngobrol. Berarti itu salah satu keuntungannya ya, keuntungan kita pakai jaringan. Ya. Kita aplikasikan jaringan. Ada lagi nggak Mas keuntungan lain? Keuntungan sebenarnya banyak. Yang jelas kan misalnya tadi begitu satu alat sama alat yang terhubung, berarti alat itu kan bisa dijangkau oleh laptop lain misalnya. Nah itu nanti kita bisa perkembangannya di jaringan itu kan nanti bisa kita misalnya resource sharing. Jadi misalnya contohnya? Di kantor itu ada satu printer. Nah kalau dulu misalnya kita mau bikin dokumen kan berarti kita harus datang ke tempat printnya itu ada. Kita pakai laptopnya atau PC-nya itu baru bisa print. Nah sekarang kan berarti ketika laptop itu sudah saling terhubung satu sama yang lain berarti kita bisa ngirim lewat media transmisinya itu. Berarti jadi nggak harus misalnya kita di lantai 1 nggak harus naik ke lantai 2, tinggal duduk di laptop kita kirim di situ print bisa. Kira-kira seperti itu sih gambarnya. Berarti manfaatnya keren lah ya Mas. Keren. Maksudnya banyak. Sama ada satu lagi mungkin Mas yang umum. Apa? Sharing file. Sharing file mungkin ya. Jadi kan zaman dulu mungkin ya sebenarnya pas sudah ada jaringan juga sih. Kan kita ngirim-ngirim file itu biasanya pakai flash disk. Atau yang lebih lama pakai ini.
yang ini nih. Floppy itu loh. Floppy Disket. Jadi dulu kan ngirimnya pakai itu tuh, cara kunonya. Cara kunonya ya. Dan itu lama karena kita harus ngopi dulu ke dalam flash disk, Ya. dari flash disk dikopi lagi ke laptop lain. Lama Belum kan? nanti kalau disket itu kan ada kapasitasnya. Jadi misalnya Penuh file kita gede, nggak bisa langsung dalam satu disket misalnya, harus beberapa. Terus itu kita bawa misalnya ke tempat teman kita misalnya, belum lagi ada hilang misalnya. Iya. Satu disketnya hilang atau mungkin ada jatuh di jalan dan segala macam, itu kan ada resiko seperti itu. Nah, dengan adanya jaringan kan berarti kita bisa memanfaatkan koneksinya itu. Jaringan ini, hubungan ini. Hubungannya ini, interkoneksinya ini, jadi kita bisa ngirim dengan cepat, kemudian bisa aman juga, ya. Dan pastinya kan waktunya juga kita nggak butuh ribet bolak-balik. Gitu. Jadi lebih efisien ya. Lebih efisien. Apalagi kalau di area kantor, kampus, sekolahan kan daripada kita ngopinya pakai flash disk. Mending file itu kita taruh di suatu alat, kemudian bisa. semuanya ngakses ke alat tersebut. Di-share kan istilahnya kan, ada ini. Jadi nggak copy satu persatu karena lama nanti. Lama, jatuhnya lama. Oke, itu tadi beberapa kelebihan dari jaringan komputer kayak file sharing, kirim email. Ya, itu tadi kan jadi salah satu juga alasan kenapa sekarang kemudian banyak orang yang menempatkan ada satu komputer khusus atau biasanya kita sebut sebagai sebuah server. Di situ nanti server itu khusus misalnya nyimpen file. Oke. Jadi file itu tidak disimpan dalam laptop masing-masing, tapi disimpan jadi satu di situ dan komputernya itu atau PC-nya itu nyala terus. Jadi dia bisa diambil setiap saat tanpa harus misalnya tadi filenya itu dibawa Bondan, padahal hari ini nggak masuk misalnya. Nah itu kan repot, harus ngambil dan segala macam. Nah dengan adanya jaringan ini perkembangannya jadi bisa dibilang bisa membuat jarak dan waktu itu udah hampir nggak ada. Waduh. Keren ya? Mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Enggak ya? Mendekatkan yang jauh ya. Kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Manfaatnya banyak banget. Manfaatnya banyak. Di balik manfaat yang banyak ini sebenarnya ada kekurangan nggak dari kita membangun jaringan? Ya, sebenarnya bukan kekurangan, kalau saya bilang adalah konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah ketika satu dan lainnya itu terhubung, ya berarti kita harus membuat media transmisinya itu bisa lebih banyak lagi. Jadi misalnya kalau cuma 2 laptop berarti kita butuh misalnya media transmisinya kabel. Ya berarti kita butuh 1 kabel. Tapi kan nggak mungkin jaringan cuma 2 laptop. Pasti nanti di kantor itu pasti banyak laptop, banyak PC. Ditambah lagi tadi ada printer, ada lagi misalnya sekarang ada kamera pengawas, CCTV. Nah, itu berarti kabel atau istilahnya infrastruktur yang kita bangun pasti akan lebih besar. Nah, karena alatnya lebih banyak, kemudian tadi media transmisinya juga lebih banyak, ya biasanya biayanya juga akan semakin berarti kita harus keluar biaya yang lebih, tapi untuk mendapatkan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang dari jaringan yang tadi itu. Kemudian ada lagi mungkin? Nah, selain dari biaya sih kita juga harus menyiapkan 1 orang kali ya. Teknisi untuk operasinya. Setup ya, untuk setup, manajemen, troubleshooting, maintenance dan segala macam. Itu berarti kita harus menyediakan 1 orang atau tim untuk istilahnya menjaga agar si jaringan itu tetap bisa jalan. Tetap nyala terus, bisa diakses kapanpun kayak gitu Ya, ya. memang karena jaringan ini kan dibuat biar dia bisa dipakai terus-terusan dalam waktu setiap saat lah istilahnya gitu. Jadi memang harus ketersediaannya tuh bisa 100%. Kayak bisa ya. Always on. Always on, nggak boleh putus lah pokoknya kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya dengan adanya jaringan komputer ini misalnya nih Mas, ada nggak sih orang-orang yang iseng sama jaringan kita kayak gitu? Banyak. Jadi dalam perkembangannya kan sebenarnya ada dampak positif sama negatifnya. Positifnya ya berarti tadi ya ada kita bisa ngirim file, kita bisa terhubung satu dengan yang lain dengan cepat. Dulu misalnya kita telepon harus ke wartel. Ya kita harus antri dan segala macam. Nah sekarang internet itu kan juga tidak hanya di laptop gitu ya, di handphone juga. Nah dengan beredarnya seperti itu banyak kemudian yang memanfaatkannya dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya mereka bikin seperti misalnya yang sering banyak terjadi itu malware. Malware. Malware itu satu program yang kalau itu terpasang di PC, misalnya PC-nya itu bisa jadi kayak tersandra misalnya. Kayak dulu kan ada ransomware kayak gitu. Nah, jadi file-filenya dikunci, kalau mau bisa dapat file lagi harus bayar lagi gitu. Tuh, terus ada juga misalnya serang-serangan.
kayak DDoS, brute force segala macam. Nah itu kan juga terjadi di jaringan juga. Ya Oke. virus juga ada. Virus Virus juga misalnya ada. nyebrangnya lewat jaringan dari laptop satu kena virus, dia terinfeksi juga ke laptop yang lain, misalnya kayak gitu. Oh gampang juga infeksinya, kayak Gampang. corona dong. Waduh. Dia juga bermutasi juga. Wah, jadi apa? Karena setiap ini berkembang, orang yang bikin istilahnya virus, dia nyoba lagi yang Upgrade terus ya. dengan serangan-serangan yang aneh-aneh lah pokoknya. Gitu. Jadi ya catatan untuk administrasinya nanti atau teknisinya bahwa selain dia nanti bisa membangun jaringan, Ya. dia bisa mengoperasikan jaringan, bisa troubleshooting jaringan, dia itu juga harus bisa yang namanya mengamankan juga ya Mas. Ya, jadi manajemennya itu bukan hanya dari sisi oh ini bisa connect ke sini, ini bisa connect ke sini, tapi juga dari keamanan juga. Jadi diamankan minimal biar dia nggak bisa terserang virus-virusnya tadi misalnya atau kena serangan-serangan yang merugikan istilahnya. Iya. Misalnya kan di perusahaan terus laptopnya kena virus kan nanti data-datanya mungkin bisa keambil dan segala macam. Nah, itu yang perlu Merugikan sekali. Ya. Oke, itu tadi mengenai kelebihan dan mungkin konsekuensinya ya ketika Konsekuensinya kita kayak gitu. membangun jaringan. Ya. Nah, sebenarnya perangkat-perangkat jaringan itu ada apa aja sih Mas? Karena kan yang kita bahas tadi baru komputer, Definisi. baru definisi, terus ada contoh komputer sama komputer yang terhubung. Itu kan jaringan. Nah, mungkin perangkat-perangkat lain selain komputer itu ada apa aja? Perangkat lainnya sebenarnya banyak. Jadi jaringan itu memang awalnya mungkin hanya laptop sama laptop mungkin ya. Tapi kemudian berkembang ada banyak device kayak tadi. Nah itu nanti komponen-komponen dalamnya juga akan banyak. Misalnya kayak server, kemudian router, ada switch, ada modem, ada access point. Itu semua sebenarnya kalau bisa saya bilang itu masuk ke dalam infrastrukturnya. Berarti berarti di jaringan itu terdapat alat-alat ini. Ya, alat-alat ini kalau kita lihat di fungsi dalam jaringan, laptop, handphone, terus misalnya tadi alat-alat smart home, itu bisa saya bilang itu sebagai end user. Oh, kliennya. Nah, ini kayak switch, router, access point, kemudian modem itu adalah yang mendukung di layar atasnya. Oke. Jadi dia di dalam jaringan komponen-komponennya komponen penghubungnya itu pakai ini. Jadi infrastrukturnya contohnya adalah ini. Itu. Oke, terus ini ada modem. Berarti untuk connect ke internet kali ya. Biasanya itu. Modem untuk connect ke internet, kemudian ada server. Kayak komputer ya server ini. Ya, sebenarnya begitu komputer itu ditemukan. Kita ngomong sejarah ya. Begitu komputer itu ditemukan, itu kan kemudian berkembang terus. Berkembang terus sehingga fungsinya itu tidak hanya sebagai alat untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan kantoran, misalnya ngetik, kemudian main soliter, speeder soliter itu masih ada nggak ya? Masih ya? bawaan toh itu kayaknya. Game-game kayak gitu. Tapi kemudian berkembang lagi karena itu bisa difungsikan tergantung dari software yang diinstal, maka nanti secara fisik mungkin bentuknya PC, tapi secara fungsi dikombinasikan dengan software dia bisa berfungsi sebagai misalnya web server. Web server. Ya, jadi nanti orang-orang atau si servernya ini itu menyediakan ada halaman yang itu bisa informasi gitu ya. Sistem informasi yang itu bisa diakses dari luar, luar dengan si media jaringan tadi. Terus misalnya ada mail server. Oke, mail server untuk mengelola kirim atau terima email. Surat elektronik. Kan email kan? Iya, Electronic mail ya. Ada lagi server misalnya untuk file yang tadi yang kita ngobrol. Nah, memang secara fisik komputer, tapi di dalamnya diinstal software yang memang sesuai dengan fungsinya. Gitu. Berarti server ini ya sebenarnya kayak komputer, terus mau diapakan itu terserah dengan kita. Ya, tergantung software. Kalau di kantor butuh untuk sharing data secara terpusat, itu ya pakainya file server. Kalau di kantor pingin punya web server sendiri ya diinstal web server tersendiri. Ya sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya si user itu. Si pemakainya mau seperti apa. Oke, kemudian ini ada switch. Switch itu kan biasanya portnya banyak ya Mas? Ya. Itu fungsinya untuk apa tuh kalau switch? Switch sebenarnya sih dia mirip kayak apa ya untuk nyebarin. Kalau kita kan biasanya jaringan di kantor itu antar laptopnya menggunakan, antar PC-nya menggunakan kabel. Kabel. Si PC ini kan pasti dia cuma punya satu Ethernet ya. Ya. Nanti kalau misalnya Anda banyak PC, Anda banyak klien yang akan dihubungkan, mau nggak mau kita harus pakai semacam kayak konsentrator. Semacam kayak terminasi lah istilahnya.
Kalau kayak listrik tuh kayak Ya, colokan itu loh. kayak terminal listrik. Terminal listrik. Nah, itu digunakan untuk misalnya dari gedung yang lain atau dari ruangan yang lain masuk ke suite, nanti disebar lagi ke situ ke PC-PC. Oh, jadi masuknya satu, keluarnya Banyak gitu. Kayak nyabang gitu kan fungsinya. Fungsinya Oke. buat kayak gitu nyebarin lagi. Kemudian kalau access point ini? Access point Wifi ya itu? ya itu kaitannya sama WiFi sebenarnya. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Kebetulan di gambarnya itu adalah yang indoor. Oke. Biasanya memang kalau sekarang kan kita kabel mungkin nggak terlalu fleksibel kali ya. Karena ribet, Kelihatan nggak rapi. nggak rapi juga. Nah makanya kemudian berkembang juga ada access point. Access point ini lebih ke untuk distribusi WiFi. Jadi Koneksi kita mau wifi. kemana-mana dalam satu area, tetap kita masih dapat connect ke jaringan. Oke. Itu sih. Kemudian ada lagi satu nih, router. Apa tuh, Mas, Router. router tuh? Router ini sebenarnya mirip seperti switch ya. Cuman bedanya nanti kita ngobrol mungkin di live selanjutnya kita akan bahas tentang IP. Jadi switch ini lebih banyak atau fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan PC-PC yang masih dalam satu subnet IP yang Satu sama. segmen. heeh. Ya, sedangkan router itu digunakan untuk beda subnet. Jadi misalnya ada kantor A, kemudian di gedung A ada kantor di gedung B juga. Nah ini kita mau bedain segmennya, nah tengah-tengahnya kita pasang router itu. Oke. Gitu. Atau untuk internet juga bisa. Oke, berarti untuk menghubungkan segmen-segmen IP yang Beda. Nah biar untuk bisa masalah IP ngobrol. nantilah ya kita ngobrol ya. kita ya next. Next ya, next. Oke. Kemudian ini kan alat-alat perangkat jaringan, ya kan? Nah, apakah dengan alat-alat perangkat jaringan ini ketika kita gelar nih, kita pasang nih router sama server, apakah kedua alat ini udah bisa saling ngobrol, Mas? Saling komunikasi? Bisa sebenarnya. Bisa? Jadi memang nanti di jaringan itu bukan kemudian mereka berdiri sendiri gitu enggak ya. Jadi ini adalah alat-alat yang nanti dipakai untuk manajemen, bisa seperti itu ya, seperti router, switch dan access point itu kan kita bisa konfigurasi macam-macam. Nah, nanti sebenarnya antara satu alat dengan alat yang lain itu juga terhubung juga. Terhubung juga dengan media interkoneksi. Seperti misalnya yang sudah kita kenalkan ada kabel UTP nih. Kabel Ethernet. Terus ada juga WiFi, wireless. Ya, ada juga misalnya fiber optik. Nah, sebagai contoh misalnya switch, tadi kan ada switch ya. Ada switch. Nah, switch sebagai contoh misalnya di gambar ini dipakai untuk menghubungkan banyak laptop, banyak komputer. Nah, berarti ini medianya yang sering dipakai ya kabelan. Kabel Ethernet. Yang 8 pin itu. Ya, yang 8 pin kabel UTP, STP itu kan sebenarnya desainnya penggunanya sama. Bedanya mungkin kalau yang STP itu dia ada shieldnya yang biasa dipakai untuk outdoor ya. Sedangkan yang di dalam ini biasanya pakai UTP biasa. Berarti biasanya lebih mahal kali ya yang STP ya harganya. Ada shieldnya gitu. Jadi kalau indooran pakainya UTP, kalau outdoor pakainya STP. Nah, kabel Ethernet ini tuh ada kapasitasnya nggak sih? Kapasitas. Jadi memang gini, kalau kita berbicara masalah jaringan, kemudian dia kaitannya sama transfer file, kaitannya sama ngirim terima data, itu kan berarti kita juga harus memastikan bahwa kabelnya itu bagus. Ya. Jadi kalau jaringan itu bisa kita ibaratkan seperti misalnya kita mau ngalirin air. Oke, air yang mengalir. Air yang mengalir sampai jauh. Air yang mengalir ya. Nah, misalnya dari perusahaan air minum gitu ya, atau misalnya kayak PAM gitu ya. Nah, PAM itu nanti mendistribusikan ke rumah-rumah itu kan pakai pipa. Ya. Nah, pipa itu kan sebenarnya juga ada ukurannya. Dia diameter Lebarnya. berapa? Diameternya berapa itu kan ada ukurannya. Nah, di jaringan itu media transmisinya atau pipanya itu juga nanti ada berbagai macam jenis dan berbagai macam kapasitas. Oh, macam-macam juga. Macam-macam. Kayak kabel ini pernah dengar nggak ada UTP yang dia bisa namanya Fast Ethernet sama Gigabit Ethernet? Oh iya, tahu. Nah, Fast Ethernet itu adalah kabel yang dia maksimal kapasitasnya itu adalah 100 megabit per second. 100 megabit yang 100. fast Ethernet. Kalau yang gigabit? Yang gigabit dia bisa 1000 megabit per second. Wih, berarti kenceng banget loh Mas, 1000 gigabit. Iya, makanya kalau misalnya file yang kita kirimkan besar atau mungkin kita membutuhkan tadi ya kalau pipa ya, air yang akan dilewatkan itu besar ya seharusnya kita menggunakan diameter pipa yang lebih lebar juga. Diameternya yang besar. Itu ceritanya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kabel. Jadi ada yang kalau dulu mungkin ada yang malah 10 ya. Dari 10. Sejarahnya ada yang 10 Mbps, ada yang 100, ada yang 1000 sekarang. Terus ada lagi?
Yang 10 gig juga ada. Yang 10 giga. 10 giga. Gitu. Oke. Tapi memang implementasinya belum terlalu banyak. Yang sudah sekarang diimplementasikan cukup banyak itu adalah yang 1 gigabit. Gigabit ya, karena kalau laptop-laptop Ya. itu biasanya sekarang udah gigabit, Gigabit. kalau yang baru-baru. Kebanyakan udah gigabit semua. Biar transmit datanya, Ya. transmit receive-nya bisa lebih ngebut lagi. Mm-mm. Ini kalau kabel. Mungkin media lain yang bisa digunakan lagi? Satu lagi sebenarnya ya, Apa? dari kabel. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah di mata kuliah atau mungkin mata pelajaran di SMK TKJ mungkin ada pernah diajarkan ada namanya kabel straight sama cross. Oh ya. Ha-ha. Ya, kabel straight sama cross itu sebenarnya berbeda dari pin yang kita pakai. Jadi pairnya itu nanti akan berbeda posisi, ada yang 1, 2 dan segala macam. Nah, kalau untuk sekarang mungkin dulu pernah ada standar atau mungkin pelajaran gitu ya. Standar crimping. Standar crimpingnya gitu ya. Kalau misalnya antar switch ke switch misalnya pakai cross misalnya. Kemudian Switch ke laptop. pakai yang straight dan segala macamnya. Nah, sekarang mungkin itu bisa sedikit diabaikan. Oh gitu. Ya, karena memang untuk sekarang sebagian besar laptop kemudian alat-alat itu sudah auto MDIX namanya. Auto MDIX. Ya, jadi dia otomatis. Kita sekarang mau pakai straight aja semuanya nggak ada masalah. Oke. Gitu. Karena hampir sebagian besar itu kayak laptop, kemudian alat-alat yang end user seperti ini, itu sudah semuanya support itu. Termasuk alat-alat infrastruktur tadi ya kayak switch, router itu sebagian besar udah support itu. Berarti kalau alatnya masih baru, keluaran baru, berarti itu udah support auto MDX. Sehingga kita nggak usah mikir nih kalau alat yang sama harus pakai cross, alat yang beda harus pakai straight. Iya, jadi kita ngapalin aja yang straight gitu. Cuma ngapalin satu bisa untuk semuanya. Satu untuk semua. Terus ada lagi mungkin Mas, media yang bisa kita pakai selain kabel Ethernet? Medianya sebenarnya banyak. Ada Kabel, banyak? tadi kan saya sebutkan ada kabel, terus wireless. Wireless. Wireless contohnya kayak gini nih. Nah, Oke. nih. Jadi kalau tadi kita bahas alat-alatnya sebelumnya kan ada switch, ada server segala macam ya. Nah, tadi kita udah bahas implementasi switch itu seperti apa, seperti yang di atas tadi buat laptop-laptop. Nah, contoh yang di bawah itu adalah untuk implementasi wireless. Oke. Jadi akses point itu bisa kita hubungkan dengan satu switch. Kemudian laptop, handphone atau mungkin game konsol itu nanti connect ke akses point-nya. Berarti Gitu. itu yang wireless atau wifi itu yang Garis putus-putus itu putus-putus, ya? ya, garis Terus putus-putus. yang garis yang nggak putus-putus itu dia kabelan berarti? Kabelan biasa. Jadi switch itu selain untuk laptop langsung, dia juga bisa digunakan untuk istilahnya perpanjangan ke AP-AP yang kita mau pasang gitu. Oke. Kalau wireless nih kecepatannya sama semua atau? Nah, itu yang perlu kita lihat juga ya. Jadi kalau kabel tadi kan dia stabil misalnya kalau 100 ya 100, kalau 1000 1000. Nah, wireless ini sebenarnya secara teorinya dia akan menggunakan beberapa standar. Ada standarnya tuh? Ada standarnya. Itu tergantung dari alat yang mau connect. Oke. Itu sama misalnya pas beli handphone suka merhatiin nggak? Handphonenya Apanya? itu dia 802 11 berapa gitu. Wah enggak, saya cuma ngeliat kameranya aja. Waduh, yang penting bisa buat selfie ya. Oh. Sama TikTok ya. Yang penting kamera depan bagus gitu ya. Apalagi ada efek-efek beauty-beauty-nya ini. Iya. Nah, sebenarnya di handphone itu pasti kita juga akan lihat di situ tuh misalnya dia support WiFi. Nah, WiFi-nya itu seharusnya di situ ada keterangannya dia support 802 11 berapa. Oh, berarti ketika kita mau beli di handphone itu ada spek wifi-nya ya? Ada spek WiFi itu ada di situ biasanya namanya protokolnya 802.11. Terus nanti di situ ada huruf A, B, G, N atau AC. Oke. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa handphone kita itu dia support WiFi dengan kapasitas kecepatan berapa. Ini kalau tadi analoginya misalnya kayak pump tadi. Misalnya dari pump itu dia udah gede diameter pipanya, tapi kalau sampai masuk ke rumahnya kecil ya berarti kan kapasitasnya ikut kecil, turun juga. Nah, di WiFi itu sebenarnya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di handphone gitu ya, di handphone lihat lagi kardusnya gitu ya, coba diulik lagi gitu ya. Nah, di situ ada biasanya 802.11 tadi ya, ada A, B, G, N, A, C. Nah, itu masing-masing itu punya kapasitas maksimal sendiri-sendiri. Kalau yang A itu 54 megabit per second, kemudian B itu 11, G itu 54, yang N itu bisa teoritisnya bisa 400-an megabit per second, yang AC itu dia bisa sampai
1,3 bahkan 2000 megabit Oh, secara teori. secara teorinya. Berarti kalau kita mau beli HP yang bisa wifi-nya kencang mungkin, Yes, heeh. berarti kita harus ngelihat itu ya, speknya Speknya. yang sudah AC. Heeh. Yang Jadi sudah jangan AC atau tergiur R. misalnya, wah ini ya sebenarnya tergantung ya, tergantung kebutuhannya. Kita beli handphone untuk apa gitu ya. Kalau beli handphonenya untuk selfie, main TikTok ya berarti kita Yang ngejar kamera gitu kan. Kalau kita mau biar wifi-nya kenceng buat game gitu-gitu ya berarti kita pilih wifi-nya yang bagus juga. yang sudah N atau AC tadi. Ya, N atau AC. Itu Yang juga bisa tergantung ditentukan. dari si AP-nya juga. Oh, berarti AP-nya juga menentukan. Menentukan juga. Oh. Karena kalau HP-nya sudah kapasitasnya besar, kalau AP-nya kecil ya percuma. Oh iya ya. Jadi harus dua-duanya. Harus dua-duanya yang besar. Harus dua-duanya berjuang. Jadi Kalau enggak salah satu aja. percuma. Bertepuk sebelah tangan. Beda keyakinan soalnya. Waduh, apot iki. Dia yakin, kitanya enggak. Enggak kebalik. Kita Lanjut. yakin dianya enggak. Terus ada lagi, mungkin tadi kabelan yang transmisinya kan pakai itu tuh tembaga kalau LAN. Iya. Terus ada wireless juga. Ada lagi mungkin Mas? Wireless ini sebenarnya gaib ya, karena kita nggak bisa lihat Iya. apanya jalurnya gitu. Kalau bisa malah ngeri sebenarnya, nabrak-nabrak. Nah, yang terakhir adalah fiber optik. Nih, Fiber optik. fiber optik. Jadi kalau kita lihat di situ misalnya ada gambar untuk ilustrasi dari router. Misalnya kan nanti jaringan kita kan nggak cuman laptop sama handphone aja kan pasti. Iya. Pasti sekarang orang bikin jaringan itu goals utamanya, target utamanya adalah untuk bisa connect ke internet. Iya sih. Ya kan? Jarang misalnya kita mau bikin jaringan hanya untuk area di satu kantor saja gitu ya. Pasti nanti tujuannya Harus biar ada bisa internet. connect internet, biar Iya. bisa main YouTube, bisa main TikTok. TikTok dan segala macam itu ya. Nah, itu transmisinya juga nanti semakin besar juga karena kebutuhannya semakin besar. Makanya kemudian ada fiber optik yang dia menggunakan serat kaca ya. Pakai serat kaca? Ya. Waduh. Jadi kenapa kemudian menggunakan itu? Karena nanti yang ditransmisikan itu bentuknya laser. Oh, sinar berarti. Laser jet. Laser jet. Pinter Pak kalau itu. Ya, jadi berupa sinar. Nah, itu nanti jadi datanya dilewatkan pakai sinar itu. Keren kan? Nah, karena pakai sinar, kecepatan cahaya itu ya. Berarti si fiber optik ini dia memiliki dari dua tadi ya, ada media kabel Ethernet, Ethernet. ada terus wireless, wifi. fiber optik. Nah, yang paling tinggi kecepatannya itu adalah fiber optik. Oh, karena dia pakai kaca, dia mungkin bebas Iya. hambatan lah Bebas ya. hambatan. Nggak ada intervensi sama yang lainnya. Heeh. Terus kapasitasnya berapa kalau fiber? Kapasitasnya optik yang sering dipakai di jaringan lokal mungkin ya. Itu 1 gigabit biasanya, 1 gigabit per second. Kemudian berkembang lagi ada yang 10 gigabit. itu 10 giga, Ada yang sekarang sudah juga pakai yang 40. 40. Atau kalau misalnya, karena fiber optik ini satu selain dari kapasitas, dia itu juga mampu menghubungkan site yang jaraknya sangat jauh. Sampai ribuan kilometer misalnya. Yang antar pulau. Antar pulau. Nah, itu juga pakainya bukan kabel UTP antar pulau ya, tapi pakainya fiber optik. Oh, nggak bisa atau pakai UTP? Bisa sebenarnya. Bisa gila. Bisa gila. Ya, itu adalah kapasitasnya pasti lebih besar. Kalau saya nggak salah info, ada yang sampai hitungannya adalah terabit per second. Terabit Pak. Iya. Wih, berarti itu Jadi sebelum kita backbone kali ya. Ya, jadi kalau kita mau YouTube sebelum kita klik itu udah nge-play dulu YouTube-nya. Wih, ajaib. Saking cepatnya itu. Itu adalah 3 media transmisi yang sekarang dipakai, ada kabel Ethernet, ada wireless, ada fiber optik. Tuh. Oke, mungkin sebelum lanjut kita tanya jawab dulu kali. Boleh. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah Sip. masuk di tempat kita. Mana? Ini dia. Dari Pak Chandra Lesmana, YR. Mm-mm. Server sama database beda nggak Mas? Server sama database beda enggak? Kalau kita lihat yang di sini tadi yang kita tampilkan adalah mesinnya ya. Mesinnya. Mesinnya. Nah, mesin itu sebenarnya bisa kita install software-software apapun. Sesuai Termasuk kebutuhan itu ya, tadi. termasuk software yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, basis data atau database. Ya, misalnya kayak SQL kayak gitu ya. MariaDB ya, kayak gitu. Nah, itu adalah termasuk ke dalam software. Jadi softwarenya itu yang dimasukkan ke dalam mesin server. Oke. Fungsinya berarti ya, database itu fungsinya. Ada lagi nggak? Ada lagi Mas. Dari Pak MS.
gigabit ke fast Ethernet, apakah bisa connect? Bisa nggak Mas kalau yang satu nih Oh, gigabit satu ini ya. fast Misalnya ada satu alat yang Hmm. dia itu cuman Ethernetnya fast Ethernet 100 Mbps, Hmm. alat yang lain gigabit. Hmm. Terus dia mau connect gitu. Iya, Bisa kayak nyambung gitu. nggak gitu ya? Oh, Itu sebenarnya tergantung dari si device-nya. Dari Jadi alatnya? dari alatnya. eh Kalau di laptop atau di misalnya kita kan setiap hari kan kita mainnya Mikrotik ya. Nah kalau di Mikrotik biasanya nanti dia itu ada yang namanya fitur auto negotiation. oke. Nah auto negotiation Fungsinya? itu sebenarnya fungsinya untuk kesepakatan antara dua Alat. insan ini. Antara dua alat ini dia mau pakai rate-nya berapa, kecepatannya berapa. Jadi misalnya oke, karena gigabit sebenarnya dia juga bisa backward ke fast Ethernet. Ya, jadi biasanya nanti yang gigabit itu yang ngalah jadi 100. Turun. Iya. Nggak mungkin yang 100 naik ke Iya gigabit. sih, alatnya karena 100 kok. Iya, maksimal kan 100. Kalau Makanya biasanya mau gigabit yang turun. gigabit ya berarti ini ganti alatnya. Ya, bisa. Kayak gitu Mas MS. Biasanya ada auto negotiation-nya. Oke. Lagi nggak? Kemudian ada satu lagi nih. Dari Pak Felix Santoso. Hmm. Bedanya hub sama switch apa Mas? Kemudian bagusan pakai yang mana nih? Kalau ini hub tuh mungkin yang lama-lama kali ya. Iya, Kalau yang sekarang kebanyakan bisa dibilang switch ya. berarti perangkat baru tuh udah switch semua. Dulu tuh ada alat, ada namanya bridge, ada namanya hub, ada namanya switch. Jadi secara gampangnya sebenarnya kalau hub itu dulu dia begitu nerima data, dia disebarkan ke semua alat yang connect ke si hub itu. Berarti di broadcast ke Di semua broadcast alat yang semuanya. connect ke dia. Ya, setiap kali dia nerima broadcast, terima broadcast. Jadi bisa dibilang setiap detiknya itu alat-alat itu atau misalnya laptop-laptopnya itu bisa aja nerima data yang nggak dia butuhkan. Oke. Nah kalau si switch itu biasanya dia sudah punya semacam kayak memori. Jadi sekali broadcast terus Bisa nanti dia nyimpan bisa apa tuh? mapping. Oh ini laptop ini connect ke Ether 1 misalnya. Nanti dia sudah punya memori untuk langsung ke laptop itu gitu. Oke, berarti lebih canggih switch. Iya secara teknologi ya. Dan alat-alat mungkin sekarang yang ada di Sekarang pasaran yang di udah pasaran itu switch kebanyakan semua kali ya. ya kayak gitu. Tuh jadi broadcast traffic broadcastnya itu nggak terlalu besar. Karena Gitu. dia langsung ke tujuannya. Karena udah si nyimpan alatnya siapa gitu. informasinya itu memorinya. Ada lagi nggak? Ada lagi nih satu Mas. Jaringan internet, jaringan DMZ, dan jaringan eksternal perbedaannya apa? Wih, ini nanti aja kita ya jawabnya. Oh iya, yaudah nanti aja. Nanti aja kita simpan dulu Mas Mas Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Oke. Nanti ya. Kita save dulu. Oke, lanjut. Oke, ketika kita bangun jaringan komputer nih Mas. Mm-mm, Ketika kita bangun jaringan komputer kan ada banyak alat-alat tuh mm-mm, yang akan nantinya kita pasang. mm-mm. Nah biasanya ketika kita membangun jaringan komputer itu kan kita harus buat dulu yang namanya rancangannya. Rancangannya ya. Rancangan, skema, atau mungkin Desain biasa lah ya. disebut topologi. Topologi. Topologi ya. jaringan. Mm. Nah sebenarnya topologi jaringan yang bagus itu yang kayak gimana? Topologi yang bagus adalah yang sesuai kebutuhan. Yang sesuai kebutuhan. Ya, ini juga banyak juga yang nanya seperti itu ya. Apa namanya? Dulu kita mungkin diajari secara teoritis topologi itu ada banyak. Ya. Ada yang namanya topologi bus, ada yang namanya topologi Ring. ada namanya topologi star, ada namanya tree, ada namanya mesh. Ya, itu adalah contoh-contoh perkembangan atau istilahnya desain jaringan untuk awal-awal ya. Ya. Jadi dulu mungkin belum ada konsentrator, jadi antar laptopnya itu terkoneksi secara ring gitu ya. Jadi nggak ada satu titik di situ untuk sebagai titik pusatnya gitu ya. Nah tapi kalau untuk yang sekarang, untuk jaringan-jaringan yang kita bangun sekarang sebenarnya bisa saya bilang itu merupakan kombinasi. Kombinasi Dari beberapa topologi. Kombinasi dari beberapa topologi. Nah contohnya seperti gambar yang tadi kita bahas nih. Ya, yang gambar yang tadi. Gambar yang tadi kita bahas itu sebenarnya kalau kita lihat yang sebelah atas kiri yang di laptop sama ada satu switch-nya. Oh iya. Itu adalah sebuah topologi star. Oh, itu adalah topologi star. Ya, topologi Nyabang-nyabang star. gitu, ada Ada satu alat di tengah sebagai konsentrator itu sebenarnya ada topologi star. Ya. Kemudian dari router ke switch yang bawah itu bisa dibilang semacam kayak tree kali ya.
Ya. Jadi kayak pohon nyapang-nyapang ada, gitu, ranting-ranting. ranting-ranting gitu ya. Kemudian untuk yang akses point yang sebelah kiri bawah itu kan saling terkoneksi. Ya. Nah, biasanya untuk yang AP saling terkoneksi ini adalah mesh ya, ngomongnya ya. Jadi ada kalanya kita nanti menemukan sebuah kondisi di mana antar akses poinnya itu tidak bisa ditarik menggunakan kabel. Oke. Jadi, Berarti antar AP Heeh. dia pakai WiFi. Ya, jadi WiFi-nya itu tidak hanya untuk distribusi ke arah laptop sama handphone, tapi WiFi-nya itu juga nanti digunakan untuk interkoneksi antar AP-nya. Jadi kalau kita lihat secara topologi, secara desainnya itu AP 1, 2, 3, 4 itu saling terkoneksi satu sama lainnya. Oke, terus kayak gitulah ya hasil Ya, akhirnya. ya. Jadi mesh ini memang bisa kita terapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya tadi kalau di access point ya berarti pada saat satu AP dengan AP yang lain itu tidak bisa terkoneksi pakai kabel. Jadi kita manfaatkan AP-nya itu juga untuk terkoneksi antar satu AP dengan AP yang lainnya. Oke. Ada fungsinya, ada fiturnya sendiri seperti itu. Berarti kalau untuk topologi yang bagus yang mana ya nggak ada patokannya dong kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk sekarang, kalau bisa saya bilang kita nggak usah terlalu memusingkan. Kita mau pakai tree, mau pakai star, mau pakai mesh, itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita. Tapi yang paling banyak ya mungkin modelnya kayak star gitu ya. Iya sih itu. Sebagian besar kayak gitu. Kita dapat Umum internet, banget. kemudian router, kemudian switch. Switch itu nanti kita sebarkan ke PC-PC. Jadi switch sebagai konsentrator di situ. Misalnya kayak gitu. Oke. Itu sih. Nah, topologi ini sebenarnya nanti di hampir semua jaringan, teman-teman nanti mungkin bisa lihat di jaringan sekolah, mungkin ya kalau di sekolah kan ada sekolah A, sekolah B, SMK 1, SMK 2 dan sebagainya. Kalau mereka punya jaringan, pasti sebagian besar basicnya itu akan sama seperti ini. Oke. Jadi ini tidak kurang lebih sama. Jadi ini tidak mengikat pada satu area, pada satu tempat, tapi ini bisa diimplementasikan di hampir semua lokasi. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu pusing ini bus, ini tree atau ini star, itu kalau bisa saya bilang itu untuk kebutuhan ujian aja lah, ujian teori. Tapi kalau untuk implementasi di lapangan ya tetap kombinasi. Tetap Kita nggak bisa kombinasi. pakai Berarti satu, ya untuk sekedar pengetahuan aja lah ya, bahwa nanti ketika kita turun ke lapangan yang ada di lapangan tuh nggak sama banget, sama banget yang ada di buku. Harus ada penyesuaian tersendiri. Nah, bicara tentang alat-alat jaringan tuh Mas, kan ada switch, ada router, ada access point. Ya. Ada nggak sih satu alat yang nanti dia itu bisa berfungsi sebagai switch, dia bisa berfungsi sebagai router, dia bisa berfungsi sebagai server, dia bisa berfungsi sebagai access point? Oh ada dong. Ada? Ada. Apa itu alatnya? Mikrotik dong. Iya. Ada, pakai mikrotik bisa? Bisa. Oke. Ya, jadi memang kita nggak bisa sekarang kemudian membeli alat itu hanya berdasarkan fisiknya. Jadi misalnya, oh ini access point fisiknya seperti ini, ada antena-antenanya. Iya. Oh ini router, oh ini switch, oh ini misalnya kayak semacam access point. Iya. Nah itu kita nggak bisa kemudian hanya melihat dari fisiknya. Tapi kita harus melihat dari segi teknis datasheet-nya. Karena misalnya ini, kita pakai mikrotik. Mikrotik itu dia bisa berfungsi sebagai switch. Jadi switch bisa? Bisa, ada fiturnya. Ada fitur bridge di situ. Kemudian router jelas karena dia basicnya ada router. Kemudian jadi access point juga bisa. Kalau ada wifi-nya? Kalau ada interface wifi-nya. Misalnya contohnya RB HAP AC3 ya. HP AC3. Yang dia punya antena 2, kemudian ada banyak ethernya. Nah itu dia bisa dijadikan sebagai router, bisa switch, bisa access point. Bahkan server misalnya kayak web proxy server, DHCP server, DNS server rekursif, nah kayak gitu. Berarti lengkap banget dong. Ya, jadi pos-pos ini nanti dia bisa diganti semuanya menggunakan mikrotik. Gitu. Wih, keren kan? Ini yang keren. Jadi satu alat itu secara fungsi bisa kita setting, bisa kita fungsikan di berbagai titik kebutuhan. Misalnya kalau di rumah kan kita nggak mungkin bikin router sendiri, terus pakai access point sendiri, mendingan beli yang jadi satu. Pakai satu alat yang fiturnya itu ada banyak sekali. Ya, gitu. Jadi satu di situ tinggal disetting sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sih, keren kan? Keren. Nah, keren sekarang kalau mau beli mikrotik di mana?
Kalau mau beli mikrotik, teman-teman bisa kunjungin saja. Teman-teman diharap Teman-teman datang ke bisa masjid. kunjungin saja website kami ya, Ya. di citraweb.com Ya. atau cst.id. Mm-mm. Nanti teman-teman bisa kunjungi di website itu, kemudian nanti Anda bisa pilih mau butuhnya produk yang mana sesuai dengan kebutuhan, Yes. karena tentunya spesifikasi hardware-nya itu beda-beda. Mm-mm. Kemudian tiap hari Senin ada Tiap promo hari ya, Senin Mas, kita ada promo, jadi memang kita masih ada promo potongan harga atau diskon setiap hari Senin. Oke, Jadi hari Senin kita harga turun teman-teman. hari Senin harga Ya, turun. sama kita juga masih ada promo untuk free ongkir seluruh Pulau Jawa. Oke, berarti untuk teman-teman yang masih di Pulau Jawa nih, kalau mau beli alat mikrotik yang boxnya besar-besar, nggak usah bingung tentang dimensinya. Dimensi berat Berat paketnya berapa. alatnya, Nah, itu langsung aja langsung ke citraweb.com. Langsung masukin keranjang, bayar, barang sampai. Yes, gitu. Terus ada lagi promo di Marketplace. Marketplace. Ya. Jadi kalau teman-teman punya voucher-voucher, ada potongan Diskon-diskon cashback, cashback. diskon cashback kan lumayan. Lumayan. Masuk ke poin. Heeh. Jadi bisa teman-teman temui di ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, sama ada Blibli. Blibli ada. Ada Blibli. Yes. Jadi silakan langsung teman-teman kunjungi ke marketplace kesayangan teman-teman. Ya, cari aja Citraweb ya, bener ya nama Citraweb. tokonya ya. Nama tokonya Citraweb. Official gitu ya. Jadi kalau selain Citraweb, misalnya ada yang jual alat mikrotik official, nah itu bukan tokonya Citraweb. Bukan Citraweb. Ya, makanya. Jadi pokoknya cari yang namanya Citraweb ya. Ya, pokoknya Citraweb, masukin keranjang, beli, barang datang. Barang datang. Oke, itu. Oke. Kemudian ini nih, lanjut lagi ya. Boleh. Kemudian kita kan tadi ganti perangkat-perangkat jaringannya jadi mikrotik semua. Nah, misalnya perangkat-perangkat jaringan kan tentunya mereknya nggak hanya mikrotik aja. Macam-macam ya. Di luar sana kan ada mereknya yang variatif Link, lah. Ya, Link Bro gitu. Yang itulah pokoknya. Iya, banyak lah ya. Nah, sebenarnya alat-alat yang vendornya berbeda, yang mereknya berbeda, ini sebenarnya awalnya gimana sih kok bisa mereka ini bisa berhubungan? Berhubungan. Iya, bisa ngobrol, bisa Awalnya komunikasi. cuman chat aja. Terus lama-lama nyambung. Nyambung. Lama-lama nyaman, terus Lama-lama nyaman. Nah, ya kalau di jaringan memang kita nggak bisa kemudian dalam satu jaringan kita bangun dengan satu merek aja. Toh juga nanti si klien laptopnya juga pasti mereknya beda-beda. Iya, betul, Ya. perangkat komputer. Ya, pasti kan komputer, handphone juga begitu. Karena sekarang kan handphone juga connect ke wifi internet untuk internet ya. Nah, setiap alat yang terkoneksi ke jaringan dan dia pengen bisa berkomunikasi itu biasanya dia sudah mengadopsi yang namanya OSI. OSI, apa itu? Open System Interconnection. Jadi Oke. ada satu standar yang istilahnya diadopsi oleh seluruh alat yang mau terkoneksi ke internet. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya juga, ini alatnya beda-beda kok bisa ngobrol, Iya. bisa connect ke Facebook, sama-sama bisa browsing, sama-sama bisa YouTube. Itu karena masing-masing alat yang connect ke jaringan itu sudah menerapkan atau sudah mengadopsi ada yang namanya OSI. Berarti udah ada standar komunikasinya. Standarnya. Ya, jadi data itu mau diproses seperti apa, kemudian mau dilewatkan seperti apa, kemudian mau ditampilkan seperti apa, itu sudah ada standarnya namanya adalah OSI atau Open System Interconnection. Jadi pas dia ngirim data, terus datanya ditampilkan di klien itu seperti apa, itu seperti itu. Nah, mungkin hari ini tentu saja kita nggak bisa bahas OSI layer secara detail. Karena banyak banget ya Karena kalau, banyak kalau banget. dibedah. Nah, mungkin kita akan bahas apa itu protokol, kemudian nanti juga IP address itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas mungkin di live selanjutnya ya. Oke. Nah, teman-teman nanti kalau mau ikuti live selanjutnya di hari Kamis jangan lupa jam 4. Terus siapin juga minggu depan, siapin juga mungkin coret-coretan kertas, Iya. kalkulator Kenapa? karena kita mau bermain-main dengan angka. Wih, Kita kita mau hitung-menghitung. kayak Joe Sandy. Lawas. Joe Sandy, lawas. Jadi kita nanti Cah akan sulap. coba game lah ya, game atau kuis tentang Boleh. subnetting Ya, IP. jadi nanti kita akan banyak ngitung-ngitung tentang IP, subnetting, ya, kayak gitulah. Jadi siapkan kertasnya. Kalau pakai kalkulator? Kalkulator nanti nggak dapat. Oh, nggak dapat ilmunya, nggak dapat feel-nya. Iya. Ya. Jadi Makanya tahu basicnya dulu lah ya. kan ada pepatah ikatlah ilmu dengan ditulis. Waduh. Jadi harus ditulis. Kalau nggak ditulis, Nggak diikat. kalau diketik, Hilang nanti langsung. Gitu.
Minggu depan lah ya kita bahas. Tapi yang jelas setiap alat sudah adopsi ini, ada OSI ini, jadi semuanya bisa terkoneksi. Asalkan pasang IP-nya benar, settingnya benar, koneksinya benar, harusnya oke, semuanya bisa. Oke. Dengan merek apapun. Jadi di balik layarnya itu ada Di balik OSI-nya layarnya nih, itu ada protokol standar itu yang jalan. komunikasinya. Ya. Oke. Kemudian nih Mas, dulu kan saya sekolah ngambil mata kuliah atau ngambil pelajaran yang namanya jaringan dasar atau dasar jaringan. Nah, selain kita diajari yang namanya topologi ring, bus, terus tree itu tadi diajarkan juga yang namanya skala jaringan. Yang saya tahu ada yang namanya LAN, jaringan LAN. Nah, jaringan LAN itu jaringan yang kayak gimana itu? Sebenarnya sih kalau kita bilang jaringan itu kan skalanya banyak ya. Ada yang intern untuk di satu rumah, satu gedung, satu kantor. Nah, itu biasanya kita sebut dengan LAN atau local area network. Nah, si LAN ini berarti cakupannya hanya di satu titik, di satu set, satu gedung, satu sekolah. Internal untuk mereka saja itu biasanya disebut dengan yang namanya LAN. Berarti contohnya kayak yang digambar ini. Ada satu jaringan, jaringan itu diimplementasikan di satu area, satu gedung, satu tempat. Itu namanya adalah jaringan LAN. LAN, local area network. Jadi kalau di gambar ini contohnya dari apa ya, bisa kita bayangkan mungkin ada satu kantor, kemudian kantor yang lain masing-masing di dalamnya punya jaringan sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya disebut dengan local area network. Gitu. Oke, ini kalau yang LAN. Ada lagi kayaknya satu step di atasnya, Mas. Namanya MAN apa ya? Nah, ini kan ada rumah, ada kantor pusat, ada kantor cabang. Ini masing-masing di dalamnya ada LAN sendiri-sendiri. Iya, ada jaringan sendiri-sendiri. Ada jaringan sendiri-sendiri. Nah, kemudian kebutuhan jaringan itu kan meningkat. Jadi tidak hanya untuk akses dalam satu set saja, tapi internal aja, tapi nanti dia juga butuh misalnya connect ke kantor yang lain, connect ke rumah, connect ke kantor cabang dan segala macam. Yang mungkin itu masih dalam satu area kota yang sama misalnya. Nah, itu kalau secara teoritisnya dulu ada namanya MAN. Oh, MAN. Iya. Saya jadi teringat seseorang. Iya, yang biasa teman-teman tonton video. Iya. MAN atau kepanjangannya Metropolitan Area Network. Jadi satu rumah, kantor ini menggelar jaringan sendiri, terkoneksi pakai misalnya fiber optic tadi, punya media sendiri. Nah, itu bisa disebut dengan Metropolitan Area Network atau MAN gitu. Oke, itu kalau udah katakanlah beda kota, beda provinsi ya. Bisa. Kalau beda pulau, beda geografis kayak gitu? Nah, itu nanti masuknya ke WAN mungkin ya, Wide Area Network. Wide Area Network. Ya, jadi jaringannya bukan hanya di satu titik, tapi sudah berbeda pulau, berbeda negara. Contohnya kayak gambar ini, ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di Asia. Nah, itu misalnya kita bangun fiber optik untuk terkoneksi ke kantor-kantor itu, nah itu berarti sudah masuk ke dalam WAN. Jadi area jaringannya sudah skalanya semakin luas lagi gitu. Nah, kalau seperti ini, mungkin kalau LAN kita bisa bangun sendiri ya. Iya, kalau LAN bisa bangun sendiri. Bisa kita gelar sendiri kabelnya dan segala macam. Kemudian kalau satu kota itu mungkin kita juga bisa masih pakai wireless gitu ya. Tapi kalau di antar negara ini banyak hal yang memang harus kita perhatikan, seperti misalnya kayak izin, dan nggak mungkin kita gelar jaringan sendiri dari Indonesia ke Amerika. Iya sih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang kita bisa akses Facebook yang notabene servernya ada di sana? Loh, rahasianya apa itu? Rahasianya. Nah, disitulah nanti kemudian ada Internet Service Provider. Ada ISP. Ada ISP. Nah, ISP inilah yang nanti secara konektivitas bisa menghubungkan kita dengan misalnya ada Facebook, ada YouTube, ada Google yang ada di misalnya servernya di luar negeri ya kayak gitu. Nah, antar pulaunya ini nanti dia interkoneksinya bukan pakai wireless ya tentu saja ya. Oh, nggak bisa ya wireless? Wah, 2000 kilo gitu pakai wireless ya lumayan. Lumayan stres. Nah, maka di antar pulaunya, antar negara itu biasanya yang sekarang udah diterapkan itu menggunakan fiber optik bawah laut. Wih. Nih gambarnya kayak gini. Wih, Indonesia dipenuhi anu tuh Mas. Titik-titik. Titik-titik. Ya, itu karena titiknya lumayan banyak di Indonesia. Indonesia kan antar pulau ya. Iya. Jadi kepulauan, maka untuk meningkatkan kapasitas internetnya, antar pulaunya pakai fiber optik bawah laut. Gitu. Berarti di dalam laut itu ada kabel fiber optik. Ya. Ada kabel fiber yang menghubungkan antar pulau-pulau, antar daratan lah pokoknya. Oh iya. Entah itu benua, entah itu beda negara gitu ya. Nih sih gambarannya seperti itu. Jadi kenapa kita bisa ngobrol sama yang ada di Amerika, yang ada di Tiongkok, Taiwan dan segala macam itu karena memang antar pulaunya, antar daratannya sekarang sudah ada ini.
Dan sebenarnya ada satu lagi yang bisa Apa? kita pakai satelit juga, tapi biasanya kapasitasnya kecil. Oh. Tidak sebesar Karena jauh ke atas ya, ya, balik daripada ke Mars dulu, baru balik lagi ke bumi. Oke, ya sih bener sih, jauh ke atas daripada kita muterin Ah, bumi. iya, makanya jauh itu. Itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Jadi ini adalah jaringan backbone dunia Backbone kita internet, ya. ya. Backbone internet kita. Yes. Kemudian ada lagi Mas mungkin internet. Internet ya, kalau kita bicara internet sebenarnya banyak ya. Banyak tadi saya bilang ada ISP yang kalau kita mau connect internet ya berarti kita harus langganan ke ISP. Gak mungkin kita langganan gelar-gelar kabel sendiri kan sampai Oh ke iya. Facebook, sampai ke Google kita gelar kabel sendiri enggak. Nah, makanya di situ ada ISP yang bisa menghubungkan kita dengan server-server konten seperti YouTube, Facebook dan segala macam. Nah, jadi kalau kita misalnya kemudian wah kita mau connect ke internet nih, ya udah kita langganan ISP. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya untuk saat ini ISP itu distribusi ke kliennya dengan banyak cara. Oke. Ada yang pakai kabel fiber optik, ada Ya, yang yang umum. pakai LTE, ya kan? Ada Seluler. yang pakai wireless. Nah, itu semuanya medianya hampir semua dimanfaatkan. Wireless, fiber optik, sama LTE. Ya tergantung dari sisi ISP-nya sih. ISP-nya Dia nih. distribusinya pakai apa. Ya, contohnya kayak gini nih. Jadi kalau kita bisa lihat hierarki internet itu sebenarnya seperti ini. Kita ada di paling bawah, Kita yang mana tuh? end user. Oh yang pink-pink itu ya? Yang pink-pink paling itu. bawah. Ya, jadi itu yang apa ya, istilahnya kayak hierarkinya. Jadi kita yang paling bawah, ada ISP di situ. Nah, si ISP ini bisa mengantarkan internet itu melalui berbagai macam media. Ada kabel, fiber optik, kemudian kabel telepon kalau dulu sempat ada. Iya, ada. Ya kan? Tuh, bedanya seperti itu. Tuh ya. Nah, yang jadi ada mungkin dari teman-teman yang kemudian kepikiran, nah kalau kita itu langganan ke ISP ini kemudian dapat bandwidth dari mana? Oh iya, Ada nggak yang pernah nanya kayak gitu? ada. Karena itu juga bingungi juga tuh, Bingung Mas. toh, karena kita nggak tahu di atasnya Oh, seperti apa atasnya gitu tuh ya. ada apa? Nah, si ISP ini bukan kemudian memproduksi bandwidth sendiri teman-teman ya. Jadi si ISP ini nanti sebenarnya ada beberapa hierarki provider. Dari ada namanya tier 3, ada 2, ada 1. Jadi ada beberapa level ISP atau provider di situ. Nah, biasanya untuk yang regional atau ISP lokal itu akan ngambil bandwidth dari ISP yang ada di atasnya. Berarti satu step di atasnya dia ngambilnya. Jadi bukan kemudian dia punya jalur connect sendiri ke Facebook, dunia-dunia, bikin jalur sendiri, enggak, nanti bakal ruwet banget banyak sekali. Makanya kemudian ada provider-provider yang kemudian menyiapkan tadi ada kabel-kabel fiber optik, itu kan sebenarnya juga bisa disewa juga. Oh yang bawah laut itu tadi. Itu. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat dari hierarkinya itu ada yang lokal ISP, kemudian ada yang tier 2, ada yang tier 1, itu saling melengkapi Saling sampai terhubung. atas. Ya, saling terhubung semuanya seperti itu. Berarti kalau saya mau berlangganan internet, di rumah saya ingin ada internet, berarti saya langganannya itu harusnya ke tier atau ke Ya kalau punya duit langsung ke tier 1 boleh. langsung lompat jauh Langsung banget. lompat jauh boleh. Biasanya itu juga dilihat dari skalanya. Ada yang skala lokal, biasanya sih kita yang lokal-lokal aja ya. Yang pakai wireless fiber optik yang lokal. Kemudian ada juga yang tier 2 itu mungkin skalanya nasional gitu ya. Istilahnya bisa mencakup satu negara gitu. Nah, bisa aja yang ke situ. Karena yang tier 2 ini selain dia juga menghandle untuk yang di bawahnya, level di bawahnya, dia juga bisa langsung melayani end user. Oke. Gitu. Berarti kita nyarinya ke ISP. ISP lokal aja, ISP sama lokal. aja nggak ada masalah. Atau sekarang pakai handphone kan juga udah connect internet juga, Oh iya sama aja. Pakai seluler lah ya. Seluler bisa. Kartu seluler. Oke, kemudian gimana sih caranya internet itu terbentuk antar benua, Mas? Kalau gimana caranya tadi, jadi di masing-masing ISP itu bisa saling terhubung, terus saling bertukar informasi. Kemudian yang tadi antar ISP-nya itu terkoneksinya pakai apa? Secara fisik dia pakai yang fiber optik bawah laut tadi. Jadi antar benuanya udah bisa saling connect, udah bisa saling berbagi informasi. Makanya kemudian di internet banyak sekali konten-konten dari berbagai negara. Ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia. Kita juga banyak portal berita kan di Indonesia. Iya, Nah, itu kebanyakan servernya juga yang sudah tertanam di Indonesia juga banyak. Gitu. Oke, kemudian yang saya bingung lagi nih. Misal saya langganan internet atau saya ngelihat banner-banner ISP itu. Promo-promo. 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 Apa sih bedanya langganan internet yang up to sama yang dedicate?
Oh, ya. Servisnya itu yang Ah, membedakan ah. itu apa? Yang membedakan adalah biaya bulanan. Biaya bulanannya. Lebih Biasanya untuk yang up to itu biaya bulanannya lebih rendah, lebih murah Lebih murah. daripada yang dedicated. Karena apa? Karena up to ini, jadi misalnya ada banyak yang teman-teman yang apa ya, yang bukan ngeluh ya, tapi ngomong ini kok saya langganan internet tapi di jam-jam sibuk itu cuma dapatnya kecil. kecil dan mungkin agak lambat ya. Karena memang kalau untuk up to konsekuensinya adalah pipa kita itu akan dibagi. Jadi biasanya si ISP menerapkan semacam kayak bandwidth sharing. Bandwidth sharing. Ya, jadi kalau misalnya Anda yang satu pipa ini nggak ada yang make, kita sendiri yang make, ya kita bisa dapat full. Oke, jadi kalau masih kosongan dia bisa dapat full nih. Tapi kalau jam-jam sibuk yang lain juga make, ya otomatis turun kita speednya. Jadi dibagi-bagi. Dibagi-bagi, bandwidth share. Ya ada untungnya juga sih. Iya, Cuma ya pas jam nggak sibuk. pas jam nggak sibuk kita enak, tapi kalau pas jam sibuk ya wis kita turun. Nah, yang dedicated bedanya apa? Dedicated itu berarti satu jalur ini kita pakai sendiri. Jadi kalau kita langganan misalnya 10 Mbps ya udah kita bakalan dapat 10 Mbps full. Terus jam tanpa sibuk nggak sibuk 10. ya tanpa adanya misalnya kayak tadi jam sibuk dan segala macam. Itu nggak berpengaruh lah istilahnya kayak gitu. Tapi ya memang biasanya biaya langganannya akan lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Oke, jadi gitu mungkin bagi teman-teman yang bingung nih karena kan di Banyak jalan-jalan banner-banner itu ya. di banner-banner karena menyediakan internet kenceng. 10 mega, 10 Mbps. 15 mega, 20 Ya. mega, tapi address-nya up to. Up to. Nah, Kecil nggak artinya itu apa? tulisannya? Kecil biasanya. Jadi itu tadi maksudnya up to itu bandwidth-nya di-share Ya. sama user yang lain. Up to ya berarti kalau 10 ya berarti maksimalnya adalah Maksimalnya 10. 10. Rata-ratanya berapa? Bisa 8, bisa 9 tergantung nanti dari si Kebijakan si ISP-nya dibagi ke berapa gitu kan. Yes. Oke, kemudian ada lagi Mas, saya pertanyaan lagi nih. Banyak tanya ya. Oh ya nggak apa-apa lah, biar teman-teman juga tahu. Iya. Sebenarnya apa sih kaitannya ping Heeh. sama akses internet itu apa? Kan kadang ping itu digunakan untuk ngecek kondisi Troubleshoot, internet kita. iya, heeh. Biasanya kalau pingnya replay bla 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 itu Berarti connect gitu ya? Kalau timeout bla 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 itu nggak connect. Heeh. Ada nggak sih kaitannya ping sama kita bisa connect ke internet? Sebenarnya ping itu kan cuma satu tadi buat ngelihat kita tuh bisa ngecek jalurnya sebelum kita browsing ya misalnya. Kan di internet itu nggak hanya browsing ya, tapi ada server-server yang memang kita bisa ceknya pakai ping. Nah kalau untuk mungkin yang kerasa mungkin kalau kita stream ya, streaming main game itu kalau pingnya naik biasanya juga akan lemot. Karena ping itu kan menandakan bahwa kita ngirim paket terus baliknya itu dia berapa second. Kan hitungannya kalau di jaringan second ya. Iya. Per detik itu dia ngirimnya pasti banyak. Nah, kalau untuk browsing sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Yang penting adalah stabil aja pingnya, jangan terus naik, drop turun gitu. Misalnya 3 digit, kalau ke Google ya umum ya misalnya 2 atau 3 digit karena kita lompatannya kan hanya jauh. Gitu. Jadi ping itu adalah aplikasi yang digunakan untuk ngetes koneksi kita. Tapi kalau untuk misalnya kontennya untuk browsing asalkan dia stabil nggak ada masalah. Oke, beda sama nanti streaming Stream atau main game kayak online, gitu ya. ya. Oke, kemudian ada satu lagi nih Mas, yang mungkin agak aneh. Jadi katakanlah saya langganan internet nih, 10 mega dedicate, kan tak pakai sendiri tuh. Saya bayaran bulannya juga 10 mega. Cuman ketika saya download pakai aplikasi IMD katakanlah. IMD. Pakai aplikasi IMD. Indonesia mencari dakat. Itu dapatnya cuma 1 megaan. Jadi kan saya bayarnya 10 mega nih. Tapi kok dapatnya cuma 1 mega. Oh, pas di aplikasi downloadernya. Oke. Nah, ini juga yang banyak jadi pertanyaan teman-teman juga. Ini bukan berarti teman-teman dicurangi sama ISP. Oke. Jadi kalau misalnya langganannya adalah 10 Mbps, tapi kalau download di browser atau di aplikasi downloadernya cuma dapat sekitar 1, sekian. 1 megaan lah. Itu coba teman-teman perhatiin satuannya. Satuannya itu apanya? Jadi misalnya langganan itu biasanya Mbps, B-nya itu kecil. Oke, berarti Nah, kalau itu langganan sebenarnya Mbps. menandakan adalah 10 megabit megabit per second. PPS per second. Per second. Oke. Ya. Sedangkan untuk yang di browser atau di aplikasi download biasanya menggunakan satuan byte. Byte. Nah, 1 byte itu sama dengan 8 bit.
Oke. Makanya teman-teman kalau misalnya langganan internet 10 megabit per second, B-nya kecil, Ha-ha. 10 megabit per second itu sebenarnya sama dengan 1,25 megabyte Oh iya benar sih, per second. dapatnya 1, sekian. Iya, Pak. 1, sekian. Karena satuannya beda. Satuannya beda. Kayak- Jadi kalau di kecepatan transfer data itu biasanya di internet itu yang dimunculkan adalah megabit per second, B-nya kecil. Sedangkan kalau di browser itu satuannya biasanya adalah byte. Megabyte. Ya. Tuh, Oke, bedanya kayak gitu sebenarnya. Jadi ini bukan berarti teman-teman, wah ini nggak sesuai sama perjanjian kontrak langganannya nih. Iya, karena kita bayarnya 10, dapatnya 1. 10, dapatnya cuma 1, sekian. Enggak, itu hanya berbeda masalah Satuan. satuannya gitu. Itu yes. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas? Ada, Bu? Dari teman-teman nih mungkin. Satu lagi lah mungkin. Dari Pak Sebentar. Yang mana? Yang dari mana dulu? Pak Dikrisarto. Oke. Dari Pak Dikrisarto _ADS. Mm. Kalau ada switch unmanaged, terus switch manageable, itu fungsinya buat apa ya? Oke, ini sebenarnya kaitannya sama media transmisi juga. Jadi tadi kan kita bahas ada wireless, ada fiber optik, Ya. ada kabel Ethernet itu secara fisik. Tapi sebenarnya di atas jaringan fisik itu, secara softwarenya kita juga bisa membangun jaringan-jaringan kecil lagi, tunnel-tunnel lagi. Misalnya kayak VLAN, kayak EOIP, VPN, dan segala macam. Nah, itu kaitannya adalah untuk yang unmanaged. Unmanaged itu biasanya memang benar-benar plain dipakai untuk jaringan fisik. Misalnya kabel Ethernet. Ya. Nah, sedangkan untuk yang manageable itu bisa kita kelola untuk VLAN. Jadi di atasnya jaringan fisik kabel-kabel itu bisa kita masukkan beberapa Service. interface virtual. Jadi service-servicenya itu bisa beda-beda. Nah, yang membedakan service A, B, C, D, E, dan seterusnya itu biasanya kita pakai suite manageable. Jadi bisa di remote, bisa di manage secara virtual. Ini port 1, ini mengeluarkan service apa, port 2, VLAN berapa, port 3, VLAN berapa. Nah, itu biasanya yang dipakai seperti itu. Oke, berarti ya sesuai dengan namanya lah. Ya. Manageable, dia switch-nya itu bisa di remote, bisa di manajemen, dan tentunya di manageable switch itu ada beberapa Fitur-fitur tambahan. Fitur-fitur tambahan. Beda sama yang unmanaged. Ya, unmanaged itu ya pokoknya nyebar udah. Ha-ha, gitu, yang selesai. lebih murah biasanya ya. Lebih yang murah unmanaged. biasanya. Oke, gitu Pak. Oke, kemudian ada lagi Mas mungkin? Satu lagi tadi ada nggak? Udah ya, habis ya? Udah habis. Oke. Oke. Udah habis juga waktunya nih kayaknya ya, jam 5 ya? Oh iya, udah mau buka ya? Wih, luar Wih. biasa nih. Tapi belum nging. Belum. Bisa request nggak? Request nging sendiri. Oke, jadi teman-teman nih kalau mau beli alat-alat mikrotik Ya. seperti yang ada di topologi tadi, yang fiturnya ada switch, ada router, ada access point, ada server lagi, belinya bisa di mana Mas? Citrayo.com. Belinya bisa teman-teman kunjungi di citraweb.com, Ya. di website kita. Website kita Citrayo.com. Kalau mau order langsung buka saja website kita citraweb.com, kemudian pilih produknya yang mana. Yes. Dan di hari Senin kita juga adakan yang namanya promo mingguan. Dan promo mingguan ini sifatnya tiap minggu gonta-ganti. Ya. Alatnya beda-beda. Ya, alat Alatnya yang beda-beda. dipromosikan itu beda-beda. Dan juga jangan nanggung-nanggung, kenapa? Karena kalau beli router banyak di tempat kita dan dimensinya itu besar-besar, itu tidak akan dikenakan yang namanya biaya Ongkos ongkir. kirim. Ya. Tidak akan kena yang namanya ongkir. Jadi silakan Anda beli sebanyak-banyaknya, nggak usah mikir beratnya seberapa, nggak usah mikir besarnya seperti apa, Ya. tinggal klik masukin keranjang, Ya. transfer, beli barangnya sampai. Yes. Enak ya, nggak usah datang ke toko, pokoknya langsung online aja. Nah, Nggak usah panas-panasan. kalau teman-teman juga punya voucher cashback, ada banyak diskon juga di marketplace-nya Citraweb. Jadi langsung aja kunjungi marketplace kesayangan teman-teman. Ada di Shopee, ada di Lazada, ada di Blibli. Kemudian ada juga di Tokopedia. Silahkan cari official shop-nya Citraweb. Oke. Jangan sampai salah toko. Oh iya. Oke gitu, mungkin terima kasih Yes. untuk teman-teman yang sudah menonton. Ya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita bisa mendapatkan berkah yang sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah Yes. puasa dan lain-lain. Ini nggak terasa loh, 27 hari kita lebaran. Oh iya ya, masih lama Oh, banget. 27 hari itu masih lama ya? Oke, gitu aja Mas. Yes. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Citraweb. Kok di Citraweb? Ini Di Mikrotik nih. Channelnya. Sampai ketemu lagi di Mikrotik live streaming berikutnya. Yes.